Sahabat GKI dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Pendeta Emeritus Ruth RN dari GKI Sulung Surabaya dalam acara Sapaan Gembala GKI. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan akan kita renungkan dari Amsal 27 ayat 17 demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara-saudara sekalian, seorang oma ditanya oleh cucunya, mengapa Tuhan menciptakan bulu babi? Bulu babi atau landak laut adalah salah satu biota laut pemakan tumbuhan. Bentuknya bulat dan di sekeliling cangkangnya dipenuhi duri tajam serupa duri landak yang bisa melukai orang yang menyentuhnya. Anak itu berkata bahwa seharusnya Tuhan tidak menciptakan makhluk yang bisa melukai kita itu. Dia tidak mengerti bahwa semua ciptaan termasuk bulu babi saling terkait satu sama lain dan semuanya kita butuhkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jika salah satu dihilangkan, maka akan terjadi ketimpangan dalam alam semesta. Bulu babi, meskipun jika disentuh berbahaya, tetapi dia juga diperlukan untuk menjaga terumbu karang sebagai tempat berdiamnya banyak hewan laut. Selain itu, dengan kandungan protein dan vitamin C-nya yang tinggi, bulu babi bisa diolah menjadi makanan sehat. Saudara, seperti halnya makhluk-makhluk laut yang beraneka ragam diciptakan untuk saling melengkapi, demikian juga Tuhan menciptakan setiap manusia secara unik dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing agar kita saling melengkapi. Kelemahan orang lain memang bisa menyakiti kita, dan kelemahan kita pun bisa menyakiti orang lain. Tetapi jika disikapi dengan baik dan benar, semua itu tidak akan menghancurkan kita, melainkan justru membuat kita semakin dimurnikan dan bertumbuh, sehingga kita bisa berbuah secara maksimal. Penulis Amsal mengumpamakan proses tersebut bagaikan besi menajamkan besi. Seperti halnya untuk mengasah pisau dan benda tajam yang lain, kita memakai besi. Terkadang Tuhan memakai kejahatan yang ada di sekitar kita untuk memurnikan karakter kita. Meminta agar Tuhan menyingkirkan orang-orang jahat dari hidup kita atau menghukum mereka sangatlah manusiawi. Tetapi jika kita terus fokus kepada orang-orang jahat dan berusaha untuk menyingkirkan mereka dari kehidupan kita, selain kita kehilangan momen untuk bertumbuh, kita bisa justru akan mengacaukan segalanya. Apalagi jika kita berusaha dengan segala cara untuk membalas dendam dan melakukan yang jahat. Kita justru akan menjadi sama dengan mereka. Alangkah baiknya jika kita minta hikmat Tuhan agar kita mengerti bagian mana dari hidup kita yang perlu bertumbuh melalui kehadiran mereka. Kita juga perlu hikmat Tuhan untuk bersikap tegas, bukan sebagai korban yang tidak berdaya, tetapi sebagai anak-anak Allah yang bukan hanya memiliki otoritas terhadap kejahatan, tetapi juga kasih Kristus. Sikap yang benar dan pertumbuhan hidup kita seharusnya membuat semuanya juga berubah. Tetapi seandainya pun hal tersebut tidak terjadi, atau bahkan orang jahat justru menjadi lebih jahat, kita tidak perlu kecewa atau marah. Sebab yang berotoritas atas segala sesuatu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Adil, dan Maha Kasih. Tuhan sangat peduli dengan pertumbuhan kita dalam segala aspek, lebih daripada kenyamanan kita di dunia. Dia tahu persis apa yang bisa membuat kita bertumbuh maksimal dan berapa lama waktu yang kita butuhkan. Dan dia tidak pernah salah. Karena itu, marilah kita mohon Tuhan menolong kita untuk menghadapi segala sesuatu dengan hikmat-Nya, agar apapun yang menimpa kita tidak akan menghancurkan kita.
melainkan justru membuat kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus dan berbuah semakin lebat bagi kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika kami sering bersikap tidak benar terhadap hal-hal yang menurut kami buruk yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami kehilangan banyak momen untuk bertumbuh. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk kami senantiasa bersikap dengan benar, dan kami boleh menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami untuk terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.